Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septia Putri dari kelas 5 APMS mata kuliah Salesmanship. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan tahapan salesmanship pada jasa pinjaman dana di Bank BRI. Baiklah, masuk ke tahapan pertama. Sebagai penyedia jasa yang harus kita lakukan adalah 1. Mencari prospek atau mencari calon nasabah. Dalam kasus ini, kita harus mengidentifikasi segmen pasar yang sesuai seperti UMKM, pegawai, atau individu yang membutuhkan modal besar. Atau dengan cara lain, kita juga bisa menggunakan data pelanggan lama atau rekomendasi dari nasabah existing. Selain itu, kita juga bisa melakukan promosi melalui media sosial, event, atau kerjasama komunitas lokal. Nah, masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu approach atau pendekatan awal. Nah, dalam tahapan ini, kita sudah bisa mulai untuk menghubungi calon nasabah yang sudah kita prospek sebelumnya dengan pendekatan yang personal, baik melalui kunjungan langsung, telepon, maupun media komunikasi lainnya. Dalam tahapan ini, kita bisa mulai menjelaskan bahwa BRI memiliki solusi dana pinjaman dengan syarat yang kompetitif dan kemudahan akses. Tunjukkan keseriusan kita dalam membantu calon nasabah menemukan solusi finansialnya. Selanjutnya masuk ke tahapan ketiga, yaitu visiting atau ketemuan. Dalam tahapan ini biasanya calon nasabah sudah mulai ada ketertarikan. Nah, di sini kita bisa untuk menawarkan mau ketemuan di kantor atau di luar, di coffee shop, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang jasa yang kita sediakan. Selanjutnya yang keempat, analisis kebutuhan dan keinginan. Setelah ketemuan, disitulah kita baru membicarakan sebenarnya calon nasabah ini membutuhkan pinjaman untuk apa, untuk modal usaha kah, atau untuk biaya pendidikan kah, atau yang lainnya. Lanjut ke tahapan yang kelima, yaitu follow up. Di sini kita bisa mulai menjelaskan kepada calon nasabah apa saja dokumen pendukung yang diperlukan untuk menjadi syarat pinjaman yang akan dilakukan. Yang keenam, ada handling objection atau menangani keberatan. Dalam tahapan ini, biasanya calon nasabah memiliki keraguan tentang pinjaman, entah itu bunga yang dirasa tinggi atau bagaimana proses pencairannya. Dalam kasus ini, kita sebagai penyedia jasa bisa memberikan solusi, misalnya menjelaskan opsi produk pinjaman lain dengan bunga yang lebih ringan, atau simulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Masuk ke tahapan yang ketujuh, yaitu closing atau penutupan. Arahkan calon nasabah untuk mengambil keputusan dengan memberikan dorongan positif, seperti mengingatkan manfaat dan keunggulan pinjaman yang kita tawarkan. Pastikan nasabah memahami semua syarat dan ketentuan sebelum menandatangani formulir pengajuan. Di sini kita bisa membantu nasabah untuk menyiapkan segala dokumen atau formulir pendukung untuk bisa mempercepat proses persetujuan. Masuk ke tahapan yang ke-8, yaitu ada tindak lanjut. Di sini kita harus tetap berkomunikasi dengan nasabah untuk memastikan bahwa nasabah kita puas atau tidak dengan pelayanan yang telah kita berikan. Di sini kita bisa tawarkan solusi jika nasabah mengalami kesulitan selama periode pinjaman. Pertahankan hubungan baik untuk meningkatkan loyalitas nasabah terhadap pelayanan BRI. Dengan tahapan salesmanship ini, BRI tidak hanya mampu meningkatkan penyaluran pinjaman, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan ke-9, ada CRM atau hubungan pelanggan. Di sini kita bisa tetap berkomunikasi baik dengan nasabah meski setelah pencairan. Selanjutnya, kita juga bisa pelan-pelan menawarkan produk lain seperti buku tabungan atau asuransi. Baiklah, itu tadi ada 9 penerapan tahapan salesmanship yang bisa diterapkan untuk penyedia jasa pinjaman Bank BRI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.